Sesuatu yang wajib pasti punya nilai plus dan kelebihan dari segala segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang berbahagia, alhamdulillah saya sekarang bersama dengan Kiai Muzammil dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Pripun kabare Kiai? Alhamdulillah, kabar Sehat, sehat. siap ngadepi Ramadan poso. Insya Allah. Apa aja Poso. yang disiapkan? Apa wae yang disiapkan? Sebenarnya kalau urusan persiapan ya nggak apa-apa sih, karena kita sudah terbiasa lah. Terbiasa. Sejak- Kira-kira untuk masyarakat yang Nah. perlu disiapkan apa ini? Tidak mengurangi rasa hormat. Tentu bagaimanapun Ramadan adalah momentum istimewa, ya tetap butuh persiapan. Tadi saya bilang rapopo sudah terbiasa, itu ya guyon. Butuh persiapan lah. Persiapan itu tentu tidak lepas dari berawal dari diri kita masing-masing. Ya. Makanya pijakan untuk ke arah sana ya kita menganggap Ramadan itu spesial apa. Sebab tentu yang tidak menganggap spesial kan ya biasa juga. Tapi yang kiai pol-polan ya biasa juga. Karena kesehariannya sudah seperti Ramadan. Ya tukang ngaji, ya tukang poso. Ya. Oh lah. Ya, makanya untuk masyarakat umum jadi harus menyiapkan apa kira-kira? Kalau dalam kesimpulan saya itu persiapan Ramadan 4. Siapkan iman, hati atau jiwa lah. Wis dadi siji kuwi. Kedua, siapkan ilmu, khususnya tentang Ramadan. Dan apapun yang berhubungan dengan Ramadan. Lalu siapkan fisik. Bagaimanapun ibadah puasa adalah hubungannya dengan fisik. Habis ramangan awan. Orang rokok Ora ngopi. Lah itu mang. Kadang wong kampung urusan rokok. Nah, berarti fisik kan siapkan. Keempat, persiapkan harta. Bagaimanapun momentum Ramadan, kalaupun kita selamanya mungkin rodok pelit, Ramadan ya rodok loman ngono. Jadi disiapno. Iki mumpung diobral ganjaran, sedekahku saya tingkatkan. Ya. Lah persiapkan iman. Tentu hubungannya adalah bagaimana persepsi kita terhadap Ramadan tadi. Ya kita harus meningkatkan bahwa Ramadan benar-benar bulan spesial, benar-benar bulan istimewa, mulia dan seterusnya. Ini harus dipercaya dulu. Kalau dari sini saja tidak, ya wasalah Ramadan kono. Berdoa ya aku ya ora poso. Akhirnya ngono kan. Ketika menganggap spesial, oh iya ada ibadah puasa yang wajib, yang berdosa kalau tidak. Akhirnya dasar ngono lah iki mungkin dasar. Iki kudu dibener. Sing kedua mau apa? Ilmu ya. Iya. Ya, buka-buka Google ngono lah. Tambah ilmu tentang apa sih syarat puasa, apa sih rukun puasa yang membatalkan. Setelah itu amaliyah apa saja sih sunah-sunah puasa. Oh, nek buka kudu cepet-cepet ya. Wah, cocok iki. Nek sahur keri-keri sunah kan. Iya, cocok juga iki ben ora keluwen awan. Dan seterusnya lah ilmu-ilmu tentang itu. Kemudian fisik, itu tadi yang saya katakan, bagaimanapun hubungannya dengan fisik. Tapi bagi orang yang menyadari dengan sesungguhnya Ramadan ini bagaimanapun ya sudah seukuran fisik manusia. Nggak ada ceritanya kok kemudian gara-gara Ramadan terus kematian massal. Sumu tasihu. Malah sehat malah. Justru kedokteran, ilmu kedokteran pun mengakui dan menyimpulkan bahwa dengan berpuasa itu tubuh kita akan mengalami peristirahatan organ. Kayak kalau mau operasi itu kan disuruh puasa dulu kan. Makan gitu loh intinya kan. Awake dhewe aja kalah karo hewan juga sih. Di hewan kan ada istilah itu apa? Hibernasi apa? Hibernasi. Meneng ora mangan. Bahkan itu kan ada yang sampai
10 hari, ada yang sampai 40, ada sampai tahunan loh, hibernasi hewan itu. Tapi dewe dremeng teko magrib kok. Cuma 30 dino ya. 30 dino. Bengi bebas. Ayo. Kowe minda mangan. Nah, iya ya. Minda hanya minda. Ya Allah. Ya, gitu. Terus aku ngomong harta ini penting. Jadi kan Ramadan momentum juga. Kita kan kadang dengar berita ada orang mengeluarkan zakat di momentum Ramadan. Itu cerdas itu. Misalnya zakat yang sifatnya tahunan, zakat mal. Kalau zakat fitrah wis umum wong melu-melu dhewe. Zakat tahunan itu ya. Dikeluarkan saat Ramadan, tentu beda dengan ketika bukan Ramadan. Ada nilai yang luar biasa di situ. Pelipat gandaan dari pahala. Sehingga ada kemudian pengeluaran zakat tahunan momentum akhir Ramadan itu. Sampai kadang nang TV antri-antri ngono kaya wong sugih zakat. Itu ya sangat tepat sekali. Pun demikian bagi kita. Manfaatkan Ramadan untuk amal harta itu ditingkatkan. Ngono lah, wis papat kuwi pokoke insyaallah. Terus sing bedakno ya, sing bedakne antara puasa Ramadan dengan puasa-puasa lainnya. Soalnya kan banyak orang berbicara itu kelihatannya istimewa sekali gitu. Ramadan. Ya Ramadan itu. Kan butuh orang itu tahu bedanya kalau Senin Kemis, bedanya kalau puasa tahunan, bedanya kalau puasa Daud misalnya. Nek cara aku cukup Ramadan itu sebagai kewajiban rukun Islam. Terus perkara wajib. Beda utamanya adalah Ramadan wajib, selain Ramadan sunnah, puasa-puasa yang lain itu. Terus apa bedanya wajib dengan sunnah? Ya jelas toh, barang pokok dengan barang nggak pokok, barang utama dengan barang tidak utama. Sebenarnya cukup kesadaran di situ. Sesuatu yang wajib pasti punya nilai plus dan kelebihan dari segala segi. Soalnya kan gini, Pak Yai, kadang itu ada ya umat Islam itu dia itu malah kadang sibuk ngurusi sing sunah. Kadang itu malah ya mbok sunah bora. Dia berani puasa untuk ngelakoni ben jotos. Wah. Puasa hikmah gitu kan. Seperti itu kan ada. Semangat mementingkan ini ya. Tapi ketika Ramadan dia agak ya gelem-gelem orang seperti itu. Itu prinsip keagamaan yang walik-walik nak cara aku. Bagaimanapun kita itu prinsip itu yang wajib-wajib. Sampai itu ada hadis kan, seorang yang tanya kepada Kanjeng Nabi, bagaimana Nabi kalau saya cuman sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus yang halal ku halalkan, yang haram ku haramkan, walam azid ala dzalik, aku nggak nambah dari itu, adkhulul jannah, bisa masuk surga seperti itu. Iya, dakhaltul jannah. Artinya yes pokoknya perkara wajib ini nomor 1. Sampean ra tau puasa belas Senin Kemis, ra tau puasa Syura, ra tau puasa Rejab, ra tau puasa sunah apapun, itu kamu nggak berdosa. Tapi Ramadan iki awakmu kok golongan wajib, mampu, tapi kok ora, ya dosa. Itu sudah cukup alasan bagi kita untuk membedakannya. Adapun fadilah-fadilah Ramadan tanpa perlu dijelaskan, tentu lebih utama dari yang sunnah itu. Paling enggak dari sisi bulannya itu juga Ramadan ya. Sampai orang qadha Ramadan sekalipun dikatakan itu dia di luar Ramadan tetap beda dengan ketika dilakukan di Ramadan. Karena satu kali tidak puasa Ramadan disauri di luar bulan Ramadan itu walaupun di sauri 1 tahun masih lebih utama. Nggak akan pernah bisa memberi nilai kepada 1 bulan ini, karena bulan Ramadan disebut secara khusus jelas pengkhususannya, mulianya Ramadan, pengkhususan tentang waktu sehingga itu. Perhatian orang juga lebih terhadap Ramadan ini. Lebih ketika apalagi hubungan dengan waktu ini. Di dalam Ramadan ulama hampir semua sepakatlah bahwa Lailatul Qadar ada dalam Ramadan. Dikerucutkan lagi di dalam likuran-likuran itu. Nah, nang kono kok ada 1 malam yang nilainya 83 tahun. Jajal. Ayo. Sementara bulan-bulan lain nggak ada. Satu waktu yang bernilai seperti itu. Dan itu harus mau nggak mau kita sebagai umat Islam, para pemirsa TV Kuno, kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Siapa tahu kita dapat Lailatul Qadar itu. Jadi mulai tanggal 1 sampai selesai puasa kita selalu istihad sungguh-sungguh.
untuk mendapatkan itu semua, untuk mengusahakan itu mengusahakan ya secara lebih khusus Lailatul Qadar. Lebih umum 1 bulan itu juga peluang yang sangat luar biasa. Kalau sulit bagi kita untuk menganalogikan dahsyatnya kekhususan Ramadan ini, ya seperti kita ketika mendapat kekhususan hal-hal duniawi jajan, kita mau ngejarnya kan. Iki wayahe pasar murah minyak goreng. Minyak goreng murah cuma orang sing tinggal barang iki. Lho, piye antrine awake dhewe piye? Sebabnya nek ora waktu iki ora nek pasar murah. Mesti berjubel-jubel. Sama kalau tidak waktu Ramadan, keistimewaan biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Nah, seperti walaupun ada mungkin nggak sebesar ya dahsyat sebulan loh. Iya, dahsyat itu. Ini kemudian masalah ini Pak Yai, supaya orang itu bisa lebih khusyuk untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian sehingga Ramadan itu bisa lebih berarti dan berkualitas. Itu ada tip-tipnya enggak ini dia? Kalau berbicara tentang khusyuk, kualitas, ikhlas ya semakna ya. Itu tentu kita akan berbicara tentang ya kualitas puasa, kualitas ibadah selama Ramadan. Ya misalnya tarawehnya, sholat-sholatnya, ya apapun amal kebaikan. Ngisi waktunya itu kan gitu. Pertama berjuang kuantitas juga. Tarawehnya aja sampai bolong misalnya, prinsip sesekali bolong karena saya ada kepentingan khusus akan saya sahur sendirian. Wah ini para prinsip ngono. Misalnya saya taraweh sendiri. Pokoknya dalam Ramadan ini saya nggak pernah bolong taraweh, apalagi puasa. Loh, wong ini pekerjaan berat, makanya dipersiapkan. Di antara kita kan mungkin ada yang iki mumpung durung Ramadan, kerjaan dikebut, biar nanti Ramadan tinggal agak santai dan seterusnya. Itu aslinya prinsip-prinsip penataan yang seharusnya kalau kita ingin semangat dan ingin maksimal. Terus kalau urusan kualitas, ya ini berbicara tentang hati. Kita berbicara lebih jeru iki ora sing kanggo mau ya. Ketika Nabi misalnya berbicara khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 perkara membatalkan orang yang puasa. Ternyata di sini membatalkan bukan puasanya, pahala puasa. Apa kowe ngrasani? Nah, iku ngrasani. Berbicara bohong. Terus adu domba. Saksi palsu. Memandang dengan syahwat nafsu. Nah, iki lah ya wis ngeri nek ngene iki. Iki ora kanggo sing mau. Nek prinsipe dhek sing penting poso ya wis poso. Iki mut tekone kualitas kok. Karena memang orang kan dia itu kepengen meningkatkan puasa itu kan harus berusaha yang itu gitu. Segala sesuatu pasti harus kita tingkatkan kualitasnya. Makanya ya 5 ini tadi harus dihindari. Karena boleh jadi, mohon maaf, ini jangan dengarkan sekali lagi yang tadi, yang sekedar belajar puasa. Kita yang sudah rajin berpuasa, jangan berbangga dengan rajin itu. Kita harus masuk kepada kualitas puasa pada hakikatnya, yaitu menghindari atau mengekang hawa nafsu. Dan ini tadi semuanya, lebih besar hubungannya dengan mulut malahan. Ini harus kita hindari, supaya apa? Puasa kita juga tidak seperti digambarkan Kanjeng Nabi, kam min syaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak puasa hanya dapat lapar dan haus. Ojo ngasih ngono juga. Kualitas ya sekali lagi. Kualitas. Makanya Imam Ghazali bagi 3 kan, sudah viral kondang. Umum, khusus. Loh, ini kan ya ngono. Lah umum kan ya sampai dhewe kabeh ngono, sementing ora mangan, ora batalke puasa sampai maghrib. Lek khusus ya iki mau menghindari puasa-puasa batin. Puasa-puasa yang maknanya adalah perang terhadap hawa nafsu, bukan puasa fisik. Membatalkan secara fikih. Jadi selain kita menjalankan puasa itu sendiri, menghindari sesuatu yang membatalkan, juga kita jaga mulut kita, hati kita bahkan dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Secara umum ngempet hawa nafsu, itu lebih umum lagi. Secara umum hawa nafsu yang liar bagi kita itu, yang cenderung la'amaratun bisu, pasti mengajak kepada yang enggak benar, itu diempet. Sebagaimana kita juga terbantu dengan posisi lapar, mau biayaan, lemes kok. Terus itu
Itu kan latihannya ke situ. Makanya perintah puasa itu kan belakangnya la'allakum tattaqun. Tujuannya takwa, orang merkon, orang mangan, orang ngopi takar maghrib itu tok enggak. Ada hasilnya, yaitu menjadi semakin bertakwa di situ seharusnya. Nah, bertakwa itu kuncinya hawa nafsu. Kita bisa mengendalikan, bisa ngempet. Kemudian berprinsip Ramadan ini saya mau menghatamkan Quran atau separuh Quran lah. Ya. Atau Ramadan ini saya harus bersedekah. Ramadan ini saya harus senang berbagi untuk buka puasa. Aku tahu kurung dalil. Man fattara iman karena lahu misru ajri min ghairi ayyaku ajru shaim. Siapa orang memberi bukaan orang puasa, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Jadi nih wong lah berarti nggak ibu kowe orang usah poso. Ibu kowe. Ya dek dosa secara fikih kayak mau. Dengan memberi buka dia dapat pahala double kan logikanya. Puasanya sendiri sama puasa yang diberi buka. Lah iki enek akal-akalan. Ngene. Iki ora kok kene kiai ngono ora ya. Mengapa tradisi orang Jawa itu kadang sering mengajak berbuka orang-orang soleh? Kiai kadang ya diteri rantang atau neng Jawa dengan kan. Nah, ikut seperti itu ternyata berpijak dari hadis ini tadi. Dia memberi buka kiai biar dapat pahala kualitas puasa seperti puasanya kiai. Aku orang awam, posoku ya ngene keprek-keprek, ngono kan. Aku ben entuk ganjaran koyok posone kiai, ibu kok kiai. Butuh toah enggak kira-kira kalau untuk supaya semarak puasa? Ya, puasa atau apa namanya Ramadan itu lebih semarak lah. Lebih siar. Dan lain-lain. Ya harus harus kan tetap. Apa berkenaan dengan ini tak instruksi himbauan ya? Kan ada himbauan itu kira-kira kalau dibatasi sampai jam 10 misalnya itu udah 10 malam. Udah pas enggak kira-kira? Saya lebih cenderung menurut pendapat saya pribadi berkenaan dengan toa itu kita melihat kearifan lokal. Kelas desa ngene iki dibuat saja kesepakatan dengan jamaah. Toa matinya jam berapa? Terus nanti diganti dengan salon dalam. Terakhir terus jam berapa? 12 misalnya. Mulai toa berganti salon dalam jam 10 tetap misalnya. Tergantung kearifan lokal. Ternyata di situ menghendaki, bengi arep melekan iki daerah santri yo wis sewengi ra apa-apa. Berarti nggak apa-apa juga nek cara aku. Bagaimanapun pertimbangannya adalah sosial lingkungan. Tapi nek nang kota ya bener. Himbauan itu sangat penting sekali, apalagi heterogennya masyarakat. Dia pagi-pagi sekali harus termasuk urusan sahur. Sahur itu juga nek cara kula ya dikei jam tertentu kesepakatan dengan jamaah. Mulai bunyinya. Toa itu. Karena apa? Bagaimanapun ya butuh istirahat. Mulai bunyi jam 3 atau setengah 4. Sepakatlah. Jam lurus kuar-kuar. Mohon maaf, ini bisa mengganggu dan mengganggu ini nggak dibenarkan dalam agama. Awake dhewe salat yang ganggu wong turu ra oleh kan? Ya, soalnya kan gini, di antara ya sebenarnya nggak ada sih urusan ibadah itu ya. Cuma kan untuk penyemangat, keseruan di dalam bulan Ramadan, itu kan ada kadang kalau zaman dulu itu kan ada kentongan, ada membangunkan orang-orang saudara. Dan itu kan memang momentum yang hanya sebulan setahun sekali gitu loh. Terus kita juga itu tadi kan namanya syiar kan cenderung sesuatu yang sifatnya di luar kan atau sifatnya ke permukaan. Itu kan penting untuk menunjukkan Islam hidup. Dan diantara kita juga tidak dipungkiri momentum Ramadan bagi sebagian kita tentu itu tadi momentum yang sangat luar biasa. Kesan-kesan seperti itu, ada orang daru sampai agak malam, itu kadang justru malah membuat hatinya ada kenangan tersendiri. Paling nggak ingat, oh ini bulan Ramadan toh. Nah, ketika itu tidak ada kegersangan kadang yang muncul. Ketika posisi seperti itu kan penting sekali. Tapi tentu itu bukan segalanya, karena syiar kan nggak harus lewat yang seperti itu. Apalagi saya ini online itu ada HP, ada apa-apa gitu lah. Ya udah Pak Kiai, terima kasih ini atas ya bincang-bincangnya. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Tentane sing ngombe aku. Wis aku selak ngelak. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.